Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman calon-calon pengusaha muda. Dimanapun Anda berada, di sini saya Siva AS akan mengajak Anda berdiskusi terkait untuk di pekerjaan, kemudian terkait usaha ya. Untuk ke depan kita agar kita lebih mapan, lebih maju dari saat ini. Di sini saya bersama seorang driver handal, sudah sampai di mana saja, sudah sampai di mana-mana. Dengan namanya siapa Mas? Kenalin Mas, saya Abdul Majid. Abdul Majid. Oke, kita lanjut sama seorang driver ya. Di sebentar lagi ini kan jam 6 nanti, jam 6 sore ada gerhana bulan total jadi seluruh wilayah Indonesia kita bisa melihat. Dan di sini di waktu seperti ini kita masih saja mengobrol terkait usaha dan juga pekerjaan. Jadi teman-teman tetap semangat dalam menikmati hidup, dalam mencari nafkah dan lain sebagainya. Apalagi kalau sudah kita sampai kepada mau membuat suatu usaha kayak gitu. Di sini kita bagi pengalaman ya Mas ya, terkait untuk di pekerjaan saat ini, dan mungkin nanti bisa kok planning ke depannya itu bagaimana. Saat ini berarti untuk profesinya itu sebagai apa? Untuk saat ini driver Mas. Driver ya? Ya. Driver apa saja itu? Driver dari awal saya menjadi driver itu tahun 2015. 2015. Nyampe detik ini pun saya masih bekerja sebagai driver. Seorang driver. Jadi dulu saya awal menjadi driver itu pas waktu saya di Semarang. Di Semarang. Saya bisa menjadi driver itu. Sebelumnya saya waktu di SMA pas waktu sekolah pun saya belum pernah yang namanya megang mobil. Belum pernah. Dan itu saya di Semarang, itu saya modal nekat Mas. Modal nekat. Ya, yang penting berani dulu. Yang penting berani. Berani, ada kemauan. Ada kemauan, tapi dengan tetap prinsip ya. Karena kalau belajar itu, kalau kita cuma niat-niatan belajar, nggak niat beneran, ya malah nanti kita nggak tahu, malah di jalan jadi apalah kita gitu. Ya, yang intinya tetap mematuhi lalu lintas. Mematuhi lalu lintas. Ya. Oke, baik. Begini Kak Majid, selama ini ya perasaan menjadi driver itu bagaimana kesannya? Kalau saya pribadi sih, yang namanya jadi driver itu kan hidup di jalanan. Di jalanan, betul. Ada senangnya, ada enggaknya. Ada senangnya, ada enggak. Senangnya dulu mungkin ya? Senangnya mungkin kalau di jalanan itu tahu pengalaman, di mana-mana tahu gitu. Oh iya, tahu jalan, tahu kemana-mana. Jadi kalau punya banyak teman juga mungkin ya? Alhamdulillah Mas. Banyak teman, kemudian kemanapun pasti ada transitnya kayak gitu. Ya. Kalau menjadi driver, kalau menurut saya sendiri pribadi ya teman-teman ya, menjadi seorang driver itu sangat mengasihkan ya, pergi jalan-jalan kemana saja dan dibayar kayak gitu kan, siapa yang nggak mau. Setiap harinya kalau pekerjaannya sebagai driver ya kita kerjanya jalan-jalan, kita niatin jalan-jalan bawa orang dan bagian orang ya, seperti itu kalau saya seorang driver ya seumpama. Kemudian tadi kan senangnya, kalau kurang senangnya gimana? Sedihnya itu gimana? Iya, sedihnya itu jadi seorang driver. Gimana Mas ya? Tergantung pekerjaan driver. Oke. Di saat kita driver itu bukannya kerjanya cuma nyetir kan? Iya, nyetir Mas. Ya jadi senangnya itu tadi ada pengalaman di mana-mana gitu. Oke. Kalau sedihnya mungkin kalau jadi seorang driver itu pas waktu kita macet di jalanan, kita ya emang itu udah salah satu resiko ya resiko itu buat kita. Yang namanya pekerjaan semua pasti ada resikonya. Ada resikonya, betul. Sekecil apapun kita bekerja apapun pasti sekecil apapun pasti ada resikonya Mas, itu pasti ada. Ada senangnya, ada enggaknya, itu pasti yang tergantung kita ngerasain gitu. Oh iya, jadi kalau sedihnya itu masa cuma macet sedih, itu seorang driver kan enggak? Ya, driver itu kan laki-laki banyak kan ya, dan jiwa laki-laki kan cuma macet ya udah hal biasa. Ya. Yang lebih sedih selain itu ada? Kalau untuk saat ini mungkin kalau tarikan-tarikan gitu Mas. Kalau lagi ada kendala saat ini kan corona ya Mas. Oh iya betul. 1 betul. tahun Mas ya. Kasihan Mas, banyak driver yang pengangguran. Pada dikurangin karyawan karena nggak ada tarikan gitu Mas. Travel tour itu selama kurang lebih 2 tahun ini ya. Apalagi pariwisata. Pariwisata itu selama 1 tahun, awalnya dari corona keluar sampai sekarang pun masih ini belum ini Mas ya. Belum boleh ya, belum diperbolehkan dari pemerintah juga untuk kebijakannya ya. Pariwisata pun belum normal gitu. Belum normal, benar. Jadi begitu ya, mungkin sedihnya saat ini ya memang seorang driver
traveler, kemudian untuk di penyedia jasa layanan untuk pergi ya, seperti itu pasti mengalami hal yang sama. Itu rata-rata semua Mas, dari bis akap, pariwisata, jadi driver-driver pengiriman barang, itu di saat-saat ini, pas waktu corona itu benar-benar ambruk. Tapi alhamdulillah untuk di Kak Majid sendiri itu masih ada digunakan ya, nggak dipecat. Buat saya sendiri Mas. Alhamdulillah banget saya masih digunakan ya. Mungkin itu salah satu doa dari orang tua saya, orang-orang terdekat, teman-teman itu nyampe sekarang pun saya masih bisa bekerja. Oke, baik. Jadi kan ya teman-teman ya, pesannya tadi doa orang tua itu terpenting dari setiap pekerjaan, apalagi usaha. Jadi apapun kita juga ngomong pada orang tua kita ya, terutama orang tua itu ibu. Kita mau kemana-mana, mau ngapain, kalau bisa meminta restu dari orang tua, meminta doa dari orang tua agar kita selalu diberikan keselamatan di jalan, agar selalu diberikan kelancaran gitu. Jadi nggak ada kendala di jalan, insya Allah. Yang dalam Islam Mas ya, itu kan ridhonya Allah, itu kan tergantung ridhonya orang tua ya. Tapi di sisi lain kan, kalau orang zaman now ya, saat ini apalagi pemuda ya, apa-apa ibu, apa-apa bapak, apa-apa ibu kayak anak manja, anak cupu kayak gitu ya. Seperti itu gimana kalau pandangannya? Ya kalau itu pribadi sih Mas. Pribadi tetap menetapkan sesuatu pada tempatnya kayak gitu ya. Jadi tergantung kitanya sendiri mau berpola gimana, mau ngapa-ngapain kan tergantung diri kita sendiri kan. Oh iya, baik. Oke, jadi gitu mungkin di pengalaman dari beberapa driver ya. Salah satu mewakili oleh Kak Majid ini untuk driver di Semarang. Sekarang di mana? Waktu saya di Semarang awal menjadi driver itu saya selama 3,5 tahun di Semarang. 3,5 tahun lama. Akhirnya saya pindah ke Jakarta merantau selama 2 tahun. 2 tahun. Pegang apa itu di Jakarta? Di Jakarta awal saya megang pakai truk. Muatan Aqua ya. Kita sebut nggak apa-apa, sebut merek ya, nggak apa-apa. Selama 1 tahun itu Mas. Saya di Aqua akhirnya habis kontrak saya mau dilanjut, saya nggak mau. Dalam arti nggak mau karena ya mungkin kerjanya emang berat Mas. Oh gitu ya, driver berat. Masa udah menjadi driver masih bongkar muat barang kan gitu. Oh akhirnya, jadi di situ jadi bongkar buat barang juga. Masih bongkar muat kerja double kalau gitu. Double. Pasti berat di perantauan. Dari situ dapat setahun saya pindah ke pariwisata dan antar jemput karyawan. Oke. Itu yang saya rasain pas waktu di pariwisata itu Mas. Selama corona muncul itu kan di bulan Februari kalau nggak salah. Februari tahun 2020. Yang 20. Sampai sekarang pun udah 1 tahun lebih Mas ya. 1 tahun. Udah selamat ulang tahun buat corona. Selamat ulang tahun buat corona ya. Selamat ulang tahun. Terima kasih, Anda sangat berjasa dan sangat mengena bagi kita. Dimanapun Anda berada pasti tahu corona. Ya, itu selama 1 tahun saya di pariwisata, mungkin tarikan untuk wisata itu bisa dihitung lah ya. Gitu. Nggak seperti biasa hari-hari normal lah ya. Karena kalau hari-hari normal itu kadang pariwisata itu apalagi Sabtu Minggu, hari-hari weekend itu. Itu bisa mencapai gitu. Pasti ada aja tarikan. Pasti ada. Selama corona, Masya Allah. Gitu. Banyak yang nganggur, banyak yang... iya, benar. Ya gimana Mas, itu wallahu alam, udah diatur dari Yang Maha Kuasa sih Mas. Oke, baik. Kalau di sini begini Kak Masjid, yang saya mau tanyakan dari yang saya pahami dan juga teman-teman saya driver lain yang bilang sama saya, jadi seorang driver itu nggak mudah. Dalam artian apa, kita harus fokus di jalan, nyetir, kayak gitu, berjam-jam, seperti itu bahkan 1 sampai 2 hari ya. Kalau antar kota atau antar provinsi pun sampai seperti itu ya. Dan kita apa ya, harus melek beneran itu melek. Jadi kita nggak boleh ngantuk, karena kalau ngantuk itu fatal dan itu pasti merugikan PT kita, perusahaan kita, korporat kita ya. Bahkan itu jadi mengaruh pada gaji kita, bakal potong gaji dan lain sebagainya gitu. Cara buat kita melek itu gimana? Pengalamannya seorang driver ini berapa tahun ini ya? 5 tahun ya? Iya, 6 tahun Mas. Oh, 6 tahun. 2015 sampai sekarang 2021 Mas ya. Oh iya. Iya, kalau untuk masalah biar bisa fokus kita di jalan itu yang penting cukup istirahat. Istirahat itu maksudnya cukup. Sebelum kita take out di ngedriftnya atau waktu drift itu kita ada istirahatnya? Ya intinya pas waktu kita istirahat, kita maksimalin lah buat tidur. Jadi kita pas waktu kita dapat shift malam, itu kan insya Allah
ya mata Siangnya kita udah siap dulu oh gitu, gitu. Mas. Berarti siang kita tidur dulu karo si malam. Jadi kalau waktu sudah pulang kerja kita istirahat full maksimal biar badan tetap fit. Covid. Kemudian kalau biasanya kan wisata seumpama katakanlah dalam satu tempat 1 jam 2 jam itu kita gunakan istirahat juga ya. Gunakan istirahat. Gunakan semaksimal istirahat mungkin, gitu. semaksimal mungkin. Walaupun kita siang, walaupun kita malam ya semaksimal mungkin kalau Iya. kita pas waktu ada longgar ya buat istirahat. Buat istirahat. Karena apa itu resikonya ke kita sendiri dan bukan kita sendiri Mas ya, buat orang lain pun gitu. Penumpang kita, Terutama korporat gitu, kita kan gitu penumpang ya. gitu kan. Benar sekali. Masalahnya kan Setuju. kita membawa nyawa gitu. Tapi selain menjaga kemelekan mata ya, itu ada yang pakai surungan atau dalam artian apa ya, beberapa obat atau minuman keras ya, yang itu memang bisa membuat kita nggak bisa tidur dan kita fokus seperti itu. Apa juga mengalami seperti itu? Kalau saya pribadi Mas ya, kalau untuk obat-obatan kayak gitu, alhamdulillah saya menghindari banget. Menghindari Karena bisa apa ya berarti ya? Ya, Jadi driver tetap tanpa minum tanpa obat tetap bisa. insya Allah bisa Mas. Insya Ya Allah itu tadi, bisa. yang penting kita istirahat cukup gitu. Nanti kalau masalah obat-obat kayak gitu, alhamdulillah saya menghindari benar karena saya pun juga takut gitu. Oh iya. Takut buat kesehatan saya. Oke. Dalam agama pun, agama saya kan Islam. Islam Nah itu di Alhamdulillah agama saya itu melarang dilarang ya. obat-obat keras kayak gitu kan. Emang dilarang itu pun juga ada sebab atau akibatnya ya, ditakutkan hilang ingatan, hilang akalnya maksudnya ya. Sementara waktu itu ditakutkan merugikan orang lain, bahkan diri sendiri, melukai diri sendiri pun nggak terasa, Iya. nggak terasa. Bener itu Mas. Yang penting buat kesehatan itu kan penting. Ya, jadi kalau minum minuman keras menjadi seorang driver itu mungkin ya tetap banyak yang melakukan, tapi di situ niatnya memang buat melek dan lain sebagainya. Dan kita sebenarnya bisa menghindari hal tersebut ya. Kalau saya yang penting selama di jalan itu banyakin minum air putih kalau saya. Air putih. Air putih karena apa, kesehatan di air putih kan benar-benar sehat buat badan. Oh iya, netralisir ya. Menetralisir itu buat badan itu. Yang penting itu kalau saya Mas. Oke. Air putih. Sopir bis juga berarti ya, bis ya. Bis pariwisata dulu tadi ya. Di pariwisata dulu megang yang bis ini seperempat. Ukuran seperempat. Iya, yang megang seperempat, kadang megang yang elep, yang kecil. Yang elok. Kalau yang gede ya pernah, cuman nggak sering. Gitu. Nggak sering ya. Iya. Oke. Jadi seperti itu teman-teman untuk di pengalaman menjadi seorang driver dari Kakak Majid, dan di sini pasti awalnya tadi dari SMA kemudian modal nekat nyetir mobil. Iya. Mobil Expas dan lain sebagainya, mobil-mobil kecil dulu, dan sudah lancar naik ke truk ya, kemudian naik lagi ke bis pariwisata. Itu mungkin kita dibagi sedikit tips ya, bagaimana waktu peralihan atau transisi dari mobil kecil ke besar seperti itu gimana? Itu pasti rasanya beda. Tripsnya. Bagaimana dari kita itu? mobil kecil ke mobil gede itu rasanya beda. Cuman kalau kita udah menguasai sebagai driver Mas ya. Yang penting kita tahu caranya, yang penting kita tahu cara membawanya, insya Allah pasti bisa. Mana opsinya ini rem, ini kopling, kemudian ini Yang rating, penting bisa bedain lampu itu dip mobil dan lain kecil, itu sebagainya. mobil gede, dan ini bis, ini kan rem dari ini kan beda semua. Yang Oh, penting kita iya. bisa bedain caranya gini. Kalau udah jalan itu sekali 2 kali mau bawa apa, insya Allah bisa mengimbangin Mas. Bisa mengimbangi ya. Itu tetap pakai perasaan ya. Kalau Ya, nyetir itu kita pakai perasaan. Pakai perasaan dong Mas. Pakai Kalau nggak perasaan. kalau pakai emosi ya yang ada Heeh. ini Mas, apa namanya? Bisa terbalik. Nah, yang penting kalau anak-anak, buat kalangan anak-anak muda, kalau selama di jalan jadi driver itu Banyak yang kan penting gimana? bisa ngontrol emosi. Oh, ngontrol emosi ya. Iya. Tancap gas terus tanpa rem, Wah, tancap gas terus ya. karena apa, keselamatan itu kan cukup utama. Keselamatan yang utama. Oke, baik. Keluarga kita menunggu di rumah. Oh iya, terutama kan itu. Buat Betul. keselamatan kita sendiri kan. Numpang kita pun juga pasti juga ditunggu keluarganya di rumah gitu. Pasti itu. Jadi itu juga menjadi dasar bagi kita untuk sebagai seorang driver kan seperti itu. Kak Majid di sini seorang driver yang profesional itu bagaimana? Ciri khas seorang driver profesional itu bagaimana? Ada Ya, kasih kriterianya gitu. Kalau dikatakan profesional sih ya belum sih Mas, masih Belum. kalah ya sama yang senior-senior. Senior. Iya, kalau saya yang penting selama menjadi driver yang penting yakin kita tetap patuhi lalu lintas. Yang utama itu insya Allah kita di jalan ya insya Allah selamat. Insya Allah. Selamat. Dan doa yang penting. Doa ya Doa tadi ya. sebelum kita berangkat, meminta doa kepada yang Doa Maha kendaraan Kuasa ya. biar memberi keselamatan buat kita.
biar agar kita nyampe tujuan dan pulang pun dengan keadaan selamat. Oke, nanti kita taruhkan di link deskripsi, kita beri doa keselamatan di jalan, doa berkendaraan mungkin ya, bisa dicek di link deskripsi bawah, nanti kita sampaikan seperti itu ya. Semoga bermanfaat, nanti bisa dicek. Kalau bagi yang belum tahu ya, yang sudah tahu ya diamalkan seperti itu agar kita selamat juga ya, tidak membahayakan diri sendiri apalagi untuk orang lain. Ya yang penting itu Mas, kalau di jalan itu yang penting buat keselamatan kita dan buat keselamatan orang lain. Oh iya. Jadi jangan memikirkan diri kita sendiri. Oh iya. Harus memikirkan orang lain juga, karena apa? Pengguna jalan itu bukan kita sendiri gitu. Oh iya. Banyak orang gitu Mas gitu. Banyak orang ya. Jalan kita yang bayar pajak itu gak kita saja kan kita gitu. Sendiri. Jadi yang menguasai di jalan itu bukan kita sendiri, bukan tapi kita. Banyak bukan orang. Geng motor, geng mobil kayak gitu enggak. Keselamatan kita juga keselamatan orang lain kan gitu. Pernah enggak sih kebanyakan kalau saya mengalami sendiri, entah itu naik motor atau mobil, itu ada ibu-ibu ya. Ibu-ibu itu menurut saya itu orang paling benar di dunia. Emak-emak ya. Terutama wanita ya. Rating kanan belok kiri. Gimana maksudnya itu? Itu udah sering saya lihat di jalanan itu Mas. Kadang ya sempat jengkel sendiri, kadang mau gimana mau jengkel juga kadang orang tua gitu ya. Gitu mikirnya kan. Kamu setuju nggak kalau seumpama ada training untuk orang tua ya, terutama emak-emak entah dari kepolisian atau dari seumpama dari perkumpulan muda agar mengurangi lalu lintas ini tidak salah terima loh. Maksudnya kok rating kanan rating belok ya kiri gitu. Dari rating kanan 1 menit 5 menit nggak dimatiin kayak gitu. Ya bingung. Kadang kayak gitu gimana Mas ya, kita mau bilangin besok lagi kalau lupa ya gitu lagi Mas gitu. Gitu ya. Ya itu kalau saya sih wajar sih Mas, karena kadang lupa gitu. Emang saya sendiri pun kadang mengalami gitu. Setelah rating yang namanya motor kan habis rating kalau dibelokin kan kayak mobil. Kalau mobil otomatis balik netral, sendiri gitu. Iya. Kalau mau motor kan harus balikin manual gitu. Oh iya, gini kita Masjid terkait untuk di kesannya menjadi seorang driver selama 6 tahun ini, apa saja semua bisa disampaikan pada teman-teman kita seperti itu. Kemudian pesannya buat teman-teman kita di jalanan ya, entah itu pemegang motor atau pengendara mobil apapun itu ya, itu boleh disampaikan Kak, biar kita tetap damai sentosa seperti itu ya, tanpa ada kecelakaan lah. Ya buat pesan buat teman-teman driver semuanya ya, terutama di Indonesia Mas ya. Ya. Buat kalangan anak-anak muda, anak muda orang tua, ya kita yang penting jaga keselamatan. Jaga keselamatan kita juga keselamatan orang lain. Keselamatan orang lain. Tetap patuhi lalu lintas. Gitu jadi, ya. Tetap hati-hati di jalan. Sebelum kita berangkat kita berdoa, kalau bisa meminta restu kedua orang tua. Kalau punya istri, punya anak ya kita izin, maksudnya kan biar diberi keselamatan sama Yang Maha Kuasa gitu. Ya saya ini bilang-bilang ini udah mau gerhana kayaknya ini. Katanya sih jam 6 ini Mas. Jam 6. Ini jam berapa ini? Baru setengah 6 ini Mas. Setengah 6. Sebentar lagi gerhana teman-teman. Setengah jam lagi. Gerhana. Kita tetap masih ngobrol dulu saja. Masih ada banyak pertanyaan yang ingin saya sampaikan sebenarnya sama Kak Masjid ini. Terkait untuk di driver. Pernahkah merasa bosan menjadi seorang driver seperti itu? Yang namanya pekerjaan. Yang namanya pekerjaan, semua pekerjaan pasti suatu saat itu kadang ada bosannya. Ada bosannya ya. Tapi yang namanya kita mencari nafkah, kita menghidupi keluarga kita di rumah, yang punya istri, punya anak, ya emang kerjaan kita ya itu ya udah kita tetap paksain untuk tetap bisa kerja itu. Bisa ya, biar walaupun kita kadang bosen ya itu udah lakuin gitu. Sampai bosen gitu ya. Itu pasti. Pasti ada setiap semua kerjaan itu pasti ada. Yang namanya bosen itu pasti ada. Oh iya wes. Oke, Kak Masjid, kalau selama di jalan, selama 6 tahun ini pernah ngalami laka apa enggak? Rata-rata semua driver pasti mengalami Mas. Pasti mengalami? Pasti, walaupun hal kecil, papan serempet, apa itu pasti pernah ngalami. Lari apa enggak? Kalau saya pribadi yang namanya laki-laki berjiwa manusia, iya kalau bisa punya burung berarti. Iya. Tanggung jawab Mas, kalau bisa. Karena apa ya, ibaratnya kita nyelakain orang, itu kan juga. Kalau kita kabur juga kasihan kepada orang itu, juga kasihan kepada orang keluarganya di sana gitu. Oh iya benar. Ya kalau selama kita salah ya kita harus tanggung jawab. Tanggung jawab. Kalau nggak salah? Ya kalau nggak salah, kalau bisa ya jangan takut. Yang penting kita audiensi lah ya. Kita audiensi bagaimana yang kita ya, kadang pun ada yang salah,
tapi merasa paling benar kayak gitu loh. Itu yang bikin kadang jengkel di jalan gitu Pak. Iya. Udah salah tapi ngotot. Nah, itu ada. Nggak mau minta maaf tapi malah seolah-olah dia merasa benar gitu. Menutupi kesalahannya dengan kesalahan orang lain itu nggak boleh teman-teman. Seperti itu. Mungkin tadi ngomong-ngomong soal driver ya, apakah itu merupakan tujuan hidup Anda atau menjadi seorang cita-cita Anda menjadi seorang driver ini atau apa bagaimana? Kalau saya pribadi kalau masih muda Mas ya, itu sebenarnya kalau menjadi driver saya pribadi bukan cita-cita saya. Bukan cita-cita. Bukan cita-cita saya. Itu kalau sebagai driver itu saya itu cuma sekedar hobi. Senang gitu Mas. Oh, hobi. Untuk cari apa ya, cari nafkah selama saya kan jujur aja orang nggak menengah ke atas kan. Oh, iya. Orang biasa itu. Oh, Jadi iya. kalau cita-cita saya sih insya Allah kedepannya kalau Allah meridhoi ya menjadi seorang pengusaha. Pengusaha, oke. Aku juga seperti itu. Jadi aku ingin mempengaruhi kalian semua ya. Itu jangan menjadi pekerja terus. Kita harus mandiri, kita buat pekerja, menjadi pengusaha. Kalau bisa kita mengerjakan orang-orang yang nggak punya pekerjaan gitu ya. Ngasih rezeki lah, jalan rezeki lah ya. Gitu. Jadi melibatkan banyak orang, tapi orang itu juga tidak merasa rugi kita itu. Oh iya, benar. Jadi sama-sama saling dia bantu kita juga balik imbal gitu. Tapi satu yang perlu kita ketahui, apapun pekerjaan kita saat ini itu harus kita nikmati. Iya. Kita harus seriusi, jangan sampai kita merugikan perusahaan kita. Kalau orang yang mau merawat kita, mau mengerjakan kita kan seperti itu. Kalau kita ngeluh tentang kerjaan Mas ya, itu seenteng apapun kerjaan kalau kita nggak suka pasti merasa berat. Pasti berat. Okay. Dan sebaliknya, seberat apapun itu kerjaan, kalau kita menyukainya, menjalani dengan ikhlas, dengan tulus, insya Allah enteng. Enteng ya. Oke, baik. Jadi ikhlas tadi, apalagi kalau Anda punya hobi, itu harus kalian usahakan menjadi pekerjaan Anda. Jadi kalian menikmati pekerjaan itu seperti kehidupan seperti ini. Jadi nggak merasa bekerja atau dipekerjakan, tapi nikmatin aja. Nikmati kayak gitu ya. Setuju saya. Seperti itu. Kalau pesan saya ya teman-teman ya pada Mas Majid mungkin juga ya Kak Majid, terkait untuk di usaha begini. Yang pertama yang perlu kita ketahui itu karakter. Jati diri itu kita harus ketahui. Saya itu sukanya apa? Menggambar, menulis, atau ngomong seperti ini ya, seperti saya seperti ini ya. Saya alihkan ke YouTuber dan lain sebagainya ya. Buat usaha sama kasih pandangan teman-teman pemuda yang mau buat usaha tapi nggak mau atau nggak mau rugi atau udah mulai gagal dan disitu nggak lanjut lagi, itu saya ingin ngasih pandangan buat kalian semua itu biar apa ya, tetap berusaha istiqomah, nanti menjadi jalan rezekinya selama kamu senang. Saya banyak nemuin yang namanya kadang ya teman sendiri, orang lain gitu Mas. Kadang orang yang mau pengen usaha, itu katanya nggak punya modal. Nggak punya modal. Setelah dikasih modal, dia mau usaha apa bingung. Gitu. Bingung. Jadi sebelum kita mau buka usaha itu, jadi kita harus tahu apa yang kita harus usahakan. Dan itu harus kita punya pengalaman gitu. Punya pengalaman. Kalau kita nggak punya pengalaman ya kita cari di luar. Apa sih yang pengen kita cari di luar? Oh begini. Jadi kita harus tahu dulu gitu Mas. Jadi nggak asal modal nekat doang. Gitu. Kalau kita modal nekat doang tapi kita nggak punya pengalaman ya sama. Nggak tahu kita kan ya wallahu alam. Wallahu alam ya, wallahu alam. Oke, seperti itu teman-teman. Sebelumnya terima kasih Kak Majid sudah membagi pengalamannya ya. Semoga nanti setelah ini untuk 1 tahun, 2 tahun atau 5 tahun ke depan apa yang ingin diusahakan tadi semoga lekas tercapai. Amin. Jangan lupa juga ikuti video kita selanjutnya ya. Di subscribe, di like. Oke, ikutin terus ya. Semoga nanti juga kita memberi manfaat kepada orang lain. Seperti itu. Oke, seperti itu dulu teman-teman. Kita masih akan tetap stay di sini menunggu gerhana bulan. Seperti itu ya. Kita nikmati. Sebelumnya saya mohon maaf jika ada khilaf atau tutur kata yang kurang berkenan ya. Dari Kak Majid juga. Siap. Seperti itu. Mohon undur diri. Salam pengusaha, salam pemuda mandiri.